Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ajis Nasution, mahasiswa S2 Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa slide mengenai strategic planning dan beberapa contoh aplikasi strategic planning yang ada. Untuk itu, mari saksikan bersama-sama ulasan ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Selamat menyaksikan, terima kasih. Perencanaan strategis adalah proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi penetapan tujuan dan penggunaan sumber daya dan metode yang akan digunakan agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Rencana strategis merupakan salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan semua aspek secara detail dan fundamental. Faktor yang mempengaruhi strategic planning. Ada dua faktor yang mempengaruhi dalam penetapan strategic planning. Yang pertama, faktor internal. Dari aspek faktor internal terdiri dari faktor kekuatan, kelemahan, kompetensi, juga stabilitas perusahaan. Kekuatan berarti adalah kemampuan perusahaan mempunyai daya saing. Sedangkan kelemahan adalah segala aspek yang merupakan menjadi nilai kurang dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan semua personil dari seluruh anggota struktur organisasi dalam bersaing. Juga mengenai stabilitas perusahaan. Kemudian dari faktor eksternal ada faktor ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Dari faktor ekonomi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kemudian faktor dari perilaku konsumen. Ini juga erat kaitannya dengan faktor sosial, begitu juga dengan faktor politik dan pemerintahan. Keempat faktor ini berperan sangat besar dalam penetapan strategic planning. Empat faktor inilah yang menjadi acuan dalam penetapan strategic planning sebelum mempertimbangkan faktor internalnya. Cara membuat rencana strategi. Yang pertama, identifikasi. Penting kita ketahui apa visi dan misi dari perusahaan sebelum menentukan tolak ukur apa yang akan dicapai. Kemudian, mengukur kebutuhan. Mengukur kebutuhan dalam artian adalah mengukur segala sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional yang dimaksud di sini adalah bagaimana metode ataupun strategi apa yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir adalah fokus. Perusahaan harus fokus pada strategic planning yang telah ditetapkan dan sembari rutin mengevaluasi hasil dari strategic planning ini. 5 kekuatan kompetisi dalam strategic industry menurut Michael Porter. Dalam bukunya, Competitive Strategy, disebutkan bahwa terdapat 5 kekuatan strategi bisnis yang merupakan kerangka analisis industri dan pengembangan strategi bisnis yang pernah ia kembangkan di Harvard Business School pada tahun 1979. Penerapan kelima kekuatan strategik bisnis tersebut bertujuan untuk menguntungkan perusahaan dengan cara mempengaruhi atau mengubah situasi dengan konsep-konsep pengembangan, karena kelima hal tersebut di atas merupakan penentu intensitas persaingan sekaligus sebagai daya tarik perusahaan. Kelima hal tersebut dapat digambarkan sebagai gambar di samping ini. Yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrant.
Kehadiran pendatang baru pada industri sejenis dapat membawa masalah tersendiri bagi perusahaan-perusahaan terdahulu. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan sejenis, dipastikan bahwa perusahaan baru akan lebih siap bersaing di pasar dengan melihat peluang yang belum dipenuhi oleh perusahaan yang terdahulu. Dengan cara inovasi produk dan penetapan harga, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perubahan kebijakan perusahaan terdahulu untuk dapat bersaing dengan pendatang baru. Kemudian, kekuatan tawar-menawar oleh pemasok atau bargaining power of supplier. Hubungan baik dengan pemasok harus dapat dijalankan. Jika suatu perusahaan ingin menekan harga produksi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semakin baik hubungan dengan beberapa pemasok, maka perusahaan akan mendapatkan harga bahan baku dengan harga yang baik dibanding perusahaan lainnya yang tidak memiliki integritas dengan pemasok ataupun supplier. Ketiga, ancaman produk pengganti, threat of substitute product. Tak ada rotan, akar pun jadi. Sepertinya perusahaan harus tetap memperhatikan pepatah tersebut. Artinya bahwa produk yang kita hasilkan harus memiliki nilai atau kegunaan utama dari produk sendiri dengan biaya yang sebanding dengan nilai tersebut, karena konsumen akan beralih ke produk pengganti jika nilai yang ditawarkan tidak terlalu berbeda, sedangkan produsen produk pengganti memberikan harga yang relatif lebih murah. Kemudian, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyer. Informasi dan teknologi telah merubah pola pikir para konsumen menjadi lebih selektif dan pintar dalam memilih dan membandingkan produk. Strategi promosi hendaknya bukan hanya sekedar promosi, tapi harus memberikan informasi dan edukasi sehingga dapat meyakinkan para konsumen untuk memilih produk kita. Yang terakhir adalah persaingan kompetitif di antara anggota industri atau rivalry among competitive firms. Jika pada poin 2 dikatakan bahwa hubungan baik antara pemasok, sebenarnya hubungan ini harus dijalin baik dengan pembeli, pemasok, pendatang baru, atau pesaing. Hal ini bertujuan untuk membantu sejauh mana perkembangan pesaing, dan yang terpenting adalah bagaimana pesaing tersebut tidak mengambil segmen pasar perusahaan kita. Dengan adanya kerjasama antara pesaing, maka akan timbul kesadaran untuk berbagi pangsa pasar. Konsumen adalah subjek yang paling diuntungkan dengan adanya persaingan ini. Semakin sengit persaingan perusahaan-perusahaan sejenis, maka semakin untung pula konsumen. Dari sisi harga yang ditawarkan, untuk itu perusahaan harus dapat mengembangkan dan menjaga 5 kekuatan strategik bisnis seperti yang dipaparkan oleh Porter. Generik strategi. Generik strategi seperti yang dikemukakan oleh Porter adalah suatu gagasan yang dikemukakan yang menjelaskan 3 jenis strategi yang umum digunakan oleh perusahaan dalam mencapai dan menjaga keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Pertama, diferensiasi strategi adalah suatu strategi di mana perusahaan berusaha meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk dari perusahaan dengan produk-produk dari perusahaan persaingnya. Ada juga keadaan di mana strategi ini akan lebih baik diterapkan jika target pelanggan merupakan golongan-golongan yang tidak sensitif dengan harga. Pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat spesifik sehingga tidak dapat dipenuhi perusahaan lainnya dan sebagainya. Yang kedua adalah cost leadership strategy, adalah suatu strategi perusahaan di mana perusahaan meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan harga antara produk-produknya dibandingkan perusahaan lainnya. Terdapat keadaan di mana strategi ini akan lebih efektif jika diterapkan pada target pelanggan yang tergolong sebagai pelanggan yang sensitif terhadap harga. Strategi ini dapat dicapai dengan memiliki harga termurah pada segmen pasar, mampu memiliki perbandingan harga terhadap nilai produk yang paling murah. Kemudian adalah segmentasi strategi, adalah suatu strategi yang meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menerapkan kedua strategi sebelumnya.
bukan pada pasar secara umum, namun segmen pasar lebih kecil dan spesifik. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis. Teknik ini dibuat oleh Albert Hamri yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada tahun 1960. SWOT adalah singkatan dari strength, artinya kekuatan, weakness ataupun kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bentuk kisi-kisi yang sederhana. Kekuatan, kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat dirubah. Contohnya, termasuk siapa yang ada di dalam tim kita, pattern dan properti intelektual yang kita miliki, dan strategi internal yang kita miliki. Sedangkan opportunity ataupun ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Pada pasar yang lebih besar, kita dapat memanfaatkan peluang sebagai pelindung dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contoh yang termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Blue Ocean Strategy. Kondisi persaingan usaha yang kian padat menuntut para pelaku usaha untuk semakin giat mencari terobosan dan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif. Strategi yang digunakan harus sekreatif mungkin sehingga dengan demikian akan terbuka peluang bisnis yang baru. Jika memungkinkan, harus keluar dari comfort zone atau zona nyaman demi menerapkan gebrakan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh para pesaing. Salah satu strategi yang banyak digunakan dengan menerapkan Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy pertama kali dipaparkan oleh Profesor Kim dan rekannya Rini. Blue Ocean Strategy adalah strategi untuk melepaskan Anda dari sebuah kondisi yang disebut dengan Red Ocean. Kondisi Red Ocean adalah kondisi di mana terjadi persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor-kompetitor yang sama. Jadi, akibat persaingan dengan kompetitor menjadi sangat ketat dan tidak menutup kemungkinan antar pesaing akan saling menjatuhkan. Sedangkan kondisi Blue Ocean berbanding terbalik dengan Red Ocean. Pada Blue Ocean nyaris tidak ada persaingan karena dari semula bisnis yang ada sudah berani tampil beda. Karena berbeda dengan kompetitor, maka pasar yang tertarik dengan produk Anda termasuk segmen yang khusus pula. Dengan demikian dapat menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan dengan menerapkan strategi ini? Ada 4 fokus yang diterapkan pada penerapan strategik Blue Ocean. Yang pertama, hilangkan. Faktor apa saja yang dapat dihilangkan untuk menang bersaing dalam jangka yang panjang. Kemudian kurangi faktor apa saja yang harus dikurangi, terutama yang membebani biaya namun tak penting bagi pelanggan. Ini terkait dalam strategi cost. Kemudian untuk strategi value, tingkatkan faktor apa yang perlu ditingkatkan di atas standar kompetitor yang ada. Kemudian ciptakan apa yang belum pernah ada di industri sebelumnya yang akan menjadi pembeda dalam jangka yang panjang. Kedua faktor ini yaitu cost dan value adalah strategi yang sangat mumpuni dalam strategik bisnis yang diterapkan oleh Blue Ocean Strategy. Kesimpulannya, apapun strategi yang akan digunakan dalam bisnis, fokus adalah tetap menjadi kunci utama. Kemudian, selalu lakukan evaluasi dengan strategi yang digunakan secara periodik agar bisa diukur pencapaiannya dan konsisten. Juga record, dokumentasikan semua action yang pernah dilakukan sebagai catatan di masa yang akan datang.
Demikianlah paparan dari beberapa contoh strategi yang bisa digunakan dalam membangun strategic planning. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.